halaman terakhir ada tulisan bab makan ya, nomor 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa min adabil insan fil aqli wasyarab, di antara adab-adab manusia ketika makan dan minum, yustahabbul aqlu min hawalai safhati duna a'laha. Tulis disunnahkan makan daripada sekitar piring ya atau nampan. Duna a'laha, bukan dari tengah ya, jadi dari pinggir. Disunahkan yang makan dari apa? Pinggir. Jadi kalau kita makan di nampan, nah itu dianjurkannya dari pinggir dulu. Pinggir, nah itu ya, habisin pinggirnya, bukan dari tengah. Istahabbul aklu bi thalathati asabi'ah, begitupun disunnahkan makan dengan 3 jari ya, makan dengan 3 jari. Ini ada beberapa makna makan dengan 3 jari. Yang pertama maknanya benar-benar 3 jari ya, hakiki, jadi makannya pakai 3 jari itu. Nah ada yang memaknakan makan 3 jari itu bukan makan 3 jari, tapi makannya sedikit gitu ya, maksudnya makannya sedikit. Wa yusannu, begitupun disunnahkan ba'dal akli, setelah makan, an yal'aqa asabi'ahu, dijilat jarinya ya. Disunnahkan apa? Dijilat jarinya. Nih dibiasain ya, makan jilat. Cuman syaratnya cuci tangan ya. Makan belum cuci tangan udah dijilat, nah itu kotornya kemana ya. Qabla an yaghsilahu bil ma', sebelum dicuci pakai air. Jadi sebelum cuci tangan jilatin dulu tangan kita. Nanti kita praktekin ya. Ini ilmu nggak susah, yang susah ngamalinnya ya. Ilmunya gampang, nyernaknya gampang, ngamalinnya ya. Wa hadza min hadihi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana ya'kulu bi asabihi thalath, bahwasanya Nabi makan pakai 3 jari. Wa kana yal'aqa yadahu, dan Nabi selalu menjilat yadahu, tangannya ya. Yang dimaksud di sini adalah asabi'ahu ya, namanya majas mursal ya. Alagahnya apa? Alagahnya kulliyah, disebutkan semuanya, wa iradatul juz'i, tapi yang dimasukkan adalah ya jari ya. Jadi kalau kita mau makan cuci apa ya, cuci tangan ya, berarti habis sini ya kan. Tangan kan bahasa Arab apa? Tangan dari ujung sini sampai sini, itu namanya tangan ya. Kalau kita cuci tangan biasanya kita cuci apa ya? Telapak tangan, bukan apa? Tangan, harusnya kaf ya, ngomongnya kaf ya, tapi bahasanya apa tadi? Cuci tangan. Nah itu namanya dalam ilmu balaghah namanya apa? Majas mursal ya. Ini buat yang paham aja ya. Ada yang nggak paham iya aja udah ya. Mursal kayak memursil kayak pokoknya majas mursal ya, sama kayak kita nih naik kereta ya. Rehan pergi ke Citayam naik kereta, bener salah? Salah. Rehan pergi ke Citayam duduk di kereta, bener salah? Salah ya. Itu kalau duduk di kereta secara makna hakikinya dia di atas kereta kan duduk di kereta, yang benar duduk di atas kursi yang ada di kereta gitu ya. Jadi maksud tadi apa tadi? Yang maksudnya jilatin tangan apa? Jilatin jari. Ntar salah baca, yal'aqa yadahu, dijilatin tangannya. Oh jadi habis sini ya. Ya, baca nggak ada gurunya, belajar nggak ada gurunya gitu. Ya ente kalau makan jilatin tangan ente. Oh sini set, gelap di sini sampai sini. Ya kan tangan kan dalam bahasa Al-Quran apa? Wa aidiyakum ilal marafiq. Ini batasan lihat sini.
gitu. Ba'dal faragh min ta'amihi, setelah selesai makan tuh ya. Jadi kelar makan baru cuci. Nah, ini memang tapi ada adabnya. Di antara adab makan kita kalau bisa jangan dulu cuci tangan sebelum semuanya kelar makan tuh ya. Jadi kalau misalnya kita senampan ya bareng-bareng makan, jangan cuci tangan duluan, usahain ya sebelum yang lain selesai gitu. Kita makan bareng-bareng nih, satu penampan berame-rame. Terus yang ini beloman masih makan, kita udah cuci tangan. Yang lagi makan ngerasa nggak enak, ya perasaan gue kayaknya maruk banget makan diri-dirian gitu. Karena menjaga perasaan yang makan, udah kalau bisa tetap makan. Kalau emang udah kenyang nggak usah makan, tapi jangan cuci tangan. Nunggu dulu, biarin makan. Ambil nyemil-nyemilin emping kan gitu, makan emping ya, gorengan tuh ya. Tuh, muter-muter nasi gini. Yang penting kalau bisa jangan apa itu? Jangan cuci tangan. Kenapa? Kalau udah cuci tangan, yang masih makan malu tuh. Jelas? Dan kita nih sebagai orang yang makan juga kudu punya adab ya. Kita makan bareng-bareng. Ya, ini kan sebenarnya belajarnya langsung praktek ya. Kita kalau ikut maulid tuh ilmu ini kepake nih. Karena ilmu makan, di situ kita belajar tawadu. Dari nampan kita belajar ithar. Dari nampan kita belajar peduli dan perhatian dengan orang lain. Dari nampan kita belajar sabar. Tuh dari nampan tuh. Ya. Habis kelar ngaji dikasih nampan, ilmu apa yang pertama? Ilmu tawadu. Bagaimana ilmu tawadu? Kalau di sebelah kita, di depan kita ada orang yang lebih tua, biarkan beliau ngambil terlebih dahulu. Ayo, silakan Pak Haji makan. Tuh. Itu adabnya. Ya. Anak muda makan sama orang tua belum nyetar, anak muda udah nyolong star. Itu rendang udah ditepin duluan, rendang gua gitu. Ditaruh. Itu nggak punya adab namanya ya. Ya. Jadi apa tadi? Belajar apa? Tawadu tuh silakan ya. Contoh misalnya ya, Rehan pengen makan, di sebelahnya ada Habaib ya, masih muda juga seumuran Rehan. Bagaimana adabnya? Ayo Habib, Fadl makan duluan. Wah antum Rehan, ente kan temenan ya? Enggak, antum Habib zuriyah Rasul, makan duluan. Enggak, ente makan duluan. Nah itu gimana tuh? Main dorong-dorongan. Kalau sudah 3 kali Habib itu menyuruh kita makan, makan. Kenapa kita makan? Ngikutin perintah Habib gitu ya. Ini bukannya kita mau makan, hadza imtisal li amril Habib ya. Ngerjain perintah dari Habib, bukan karena kita songong, bukan. Gitu. Jadi nolak 3 kali. Jelas paham? Ya. Yang pertama itu. Yang kedua belajar ithar, belajar kita mengedepankan orang lain. Itu sunnah. Al-ithar fil ibadah mamnu wa fi ghairil ibadah matlub. Ya ithar itu dalam urusan ibadah nggak boleh. Ya. Sab kosong dari belakang, ayo silakan maju. Enggak. Kita duluan yang maju. Kenapa? Keutamaan jangan pakai dorong-dorongan. Ya. Yang namanya keutamaan jangan pakai dorongan. Kita maju duluan. Al-ithar fil ibadah mamnu, tapi al-itharu fi ghairil ibadah ya madlub ya au mustahab. Yang namanya ngeduluin orang dalam urusan bukan ibadah, itulah perbuatan yang dicintai, mustahab ya. Contoh minum, dapat minum kita ini ya, gimana kita tahan apa enggak ada bagi orang tuh. Ntar gimana? Ya gimana aja. Kalau rezeki mah enggak kemana. Sama kita dapat nampan nih. Nah nampan pas banget ditaruh sama panitia, belahan kita daging ayam, belah sono daging kambing tuh ya. Kira-kira gimana? Udah nggak usah diputer. Tapi kalau sebaliknya kita dapat kambing, nah ini dapat ayam, bagaimana? Boleh putar, diputar boleh tuh. Atau kita potek. Nah kita potek nih tuh. Itu namanya ithar, duluin orang ya. Jelas? Kayak gorengan makan bareng-bareng, tinggal atu ya, gorengan munafik nih. Gue mau ambil tapi ntar
Ada yang mau gitu kan. Nah caranya gini, saya ajarin ya. Nih kalau kita ada gorengan atuh nih, kita pengen ngambil nih, tawarin dulu. Mungkin dia malu. Ayo Bang Isan makan. Oh enggak. Ujang makan. Enggak. Ayo makan. Enggak, udah, Anda makan deh. Nah, itu caranya begitu ya. Itu adabnya. Adab. Kita yang namanya gorengan tinggal atuh, kali-kali ada yang udah kesemsem seminggu pengen makan kan. Wah, dia bayangin nih gorengan jarang-jarang nih. Apa namanya? Combro. Ya, combro. Wah, combro tuh. Jangan dulu comot. Tapi tawarin dulu orang di sekitar kita, Bang, makan enggak? Ah, makan sini. Nah, udah, bukan rezeki ente berarti, ya. Bukan rezeki gitu. Itu Jang ya. Tawarin enggak Jang kira-kira Jang? Itu di situ. Isar di situ adanya. Ya. Kalau kita kan mencomot dulu, gua amanin dulu gitu, kadang-kadang gitu. Ya. Ada santri makan bareng-bareng. Wah. Ambil sarang atu. Dikunyah dulu. Ditaruh mulut dulu 2. Ini taruh sini, mau sini. Kunyah belakangan, yang penting taruh dulu. Jangan sampai keduluan sama Ari nanti tuh. Nah. Jangan. Makan aja atuh, tenang, santai. Jangan khawatir kalau rezeki enggak kemana. Ya. Gorengan kita ambil 1. Masih ada banyak. Takut teman kita ambil, biarin ambil. Makan. Kalau emang enggak kedapatan gorengan berarti emang bukan rezekinya gitu. Itu al-itsar. Ya. Jadi dari satu nampan itu mengajarkan kita banyak ilmu. Itu bisa kelihatan dah tuh yang maruk gimana makannya, cara makannya bagaimana tuh ya. Kan kita lihat tuh, coba aja kita taruhin gorengan seng aja dah tuh. Lihat bagaimana orang apa monyet yang makan, coba lihat. Kalau yang makan orang makannya slow, santai makannya. Nah, tuh orang ya. Kalau monyet gimana? Dikantongin sini. Nah, itu monyet tuh, makanya gitu ya. Monyet tuh begitu. Ya, maka jangan jadi kayak monyet, dikasih kacang tangkap kanan, dikasih kacang tangkap tangan kiri, dikasih kacang tangkap kaki. Kaki loh. Tuh. Ya rakus. Ya. Jelas paham? Ya. Jadi ya cara makannya udah kelihatan tuh. Gimana ngikutin Nabi enggak makannya, apa pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan tuh. Wa yustahabu raf'ul luqmah inda sukutiha, dianjurkan disunnahkan mengangkat ya. Itu raf'ul ya, marfu'. Raf'ul luqmah, mengangkat ya suapan ya inda sukutiha ketika terjatuh, wa masaha ma'allaqa biha, dan diusap apa yang ada nempel padanya, wa akalaha, dan dimakan. Ya ini yang jelas ini bukan soto atau sop. Ya, yang namanya makanan jatuh dipungut bukan soto atau sop. Yang pasti itu biasanya roti gede jatuh, guprak gitu. Buru-buru belum 5 menit. Ya. Jatuh, dijagling dulu. Buruan ambil. Masih 4 menit katanya begitu katanya. Nih ambil tuh. Nah yang kotor-kotor tinggal apain? Dibuang tuh, diusap begini tuh ya tuh. Kecuali pas banget jatuh comberan gitu, atau pas jatuh di pasar gitu. Ya kalau jatuh mah di mari nih roti jatuh, iya ambil mah, bersih mah. Aman dia. Oh jangan, nanti ada kotoran, ada bakteri. Orang gila aja makan sampah hidup. Orang gila makan sampah hidup. Kenapa itu? Enggak terlalu hati-hati juga enggak bagus. Kita kalau kebangetan hati-hati, mau minum aja pakai mikroskop dulu, di mikroskop dulu. Oh ada kuman nih, jangan. Insya Allah. Mau makan dicek dulu kan, per butir nasi dicek. Wah ini ada bakteri. Ya. Mau minum es. Wah ada bakteri E. coli nih. Wah ada macam-macam tuh. Coba ente batu es yang ente minum tuh, yang beli jus beli itu, coba ente masukin mikroskop, ente lihat tuh. Itu ada yang bergerak-gerak gitu. Yang nggak percaya coba lihat di Google, ada di YouTube ada. Ya, kalau kita tahu begitu kagak bakal makan, kagak bakal minum, bahkan napes saja kagak napes. Pernah kita pagi-pagi ya ada cahaya matahari masuk. Ya.
Terus ada apa tuh? Ada debu. Kita mau napas gitu, berani gak itu? Ngeri gak? Oh, jangan-jangan masuk lagi tuh yang gitu-gitu. Tuh, udah jangan khawatir, ya. Bahkan jangan jauh-jauh, kita makannya tangan kita banyak bakteri, nggak percaya? Coba lihat, tangan kita nih, kita ngaji sholat, kena karpet, bakteri, kotoran. Kita nyemot gorengan, ya, ada apanya? Ada kotorannya, tuh, jangan jauh-jauh. Mati gak? Enggak. Itulah kasih sayang Allah tuh, ya. Itu kasih sayang Allah yang kita kudu mengatakan alhamdulillah. Ya kalau seandainya nih kita tadi tuh megang lekar ada debunya, megang ini ada kotorannya, megang ini ada bakterinya, terus kita makan nyomot terus sakit, nah itu berarti memang takdir Allah, ya. Paham? Jadi ketika makanan jatuh, ya tadi ingat ya, lihat konteks makanannya gitu. Kalau makanannya roti, pungut gak? Pungut. Ya. Kalau yang jatuh pisang, pungut gak? Hah? Pungut lah, pisang kan belum dibuka. Pisangnya belum dibuka. Makanya itu perbedaannya antara perempuan berjilbab sama nggak pakai jilbab. Kalau yang pakai jilbab kayak pisang belum dibuka, biar kali jatuh beguling-guling kagak kotor. Tapi yang nggak pakai jilbab udah kebuka, nah jatuh di pasir nempel kotorannya itu ya. Wa yustahabul aklu ba'da dhahabi hararatihi, dan disunahkan makan setelah hilang rasa panasnya. Jadi kalau kita makan, ya, itu nanti ada panas. Misal makan soto atau makan sop, ya. Nah, ini ada yang mengatakan jangan ditiup. Jangan ditiup karena ketika kita meniup daripada itu makanan keluar karbon dioksida yang nanti akan membuat makanan kita itu buruk kalau dikonsumsi gitu. Maka dianjurkannya diapain? Didiemin, ya. Atau enggak baca apa tadi? Yasin 3 kali, insya Allah Kalau saya biasanya gini, kalau orang dulu ajib, dia kalau masak nasi itu ditaruh di tempat nasi dikipas ya dikipas, sama. Kalau sekarang udah ada kipas angin, taruh aja gini udah tuh, nggak usah niup, taruh aja gitu. Cuma perlu ente tahu ya, di kipas juga banyak kotorannya tuh. Taruh di belakang kipas, debu-debunya masuk tuh ke sop ente gitu. Tapi paling enggak ditiup, karena yang Nabi larang diapain? Ditiup tuh ya. Nah, wakilah ada juga yang mengatakan tiup enggak apa-apa, tiup kagak apa kalau kondisinya darurat. Contoh, kita buru-buru nih, Ustadz, ngopi dulu Ustadz. Oh iya, mana buru-buru, bentaran ngopi bentaran. Dibikinin kopi panas melepuh, masih mendidih tuh kopi. Ya. Nah, bagaimana cara minumnya? Nah, sebagian mengatakan boleh ditiup. Karena kondisi apa tadi? Darurat. Nah, tapi saya punya cara lain. Kalau kopi panas jangan ditiup, minta aja piring kecil diapain? Tuang. Atau enggak piring ketemu gelas ketemu gelas, bolak-balik ditengah ser dia. Berasa teh tarik ser dia. Itu katanya nih, tapi wallahu alam. Kalau orang minum begitu ntar kalau ketemu orang begini gitu. Wallahu alam, mitos kali ya, gitu mitos. Ya, jadi khilaf ya di antara ulama tentang masalah niup, tapi yang jelas kita enggak, kalau bisa jangan. Ya, illa darurah. Ya. Ada yang canggihan lagi, niupnya di mulut. Makan gorengan panas. Wah. Pasti pernah ngalamin tuh ya. Kayak di prank itu. Kita makan gorengan nih panas, tahu-tahu udah di mulut nih. Mau dikeluarin, enggak enak. Ya udah ditiup di mana? Di mulut. Langsung ngerep tuh. Itu mulut langsung apa tuh? Langsung gitu. Yang ke-13, an la yu'ayyiba ta'ama. Jangan kita mencaci makanan, ya, jangan mencela makanan. Ya. Oh, enggak enak nih. Jangan. Ya, tuh. Wala yahtakirahu, jangan juga meremehkan makanan. Ah, ini enggak level makan ginian tuh. Ya.
Jangan. In lam yargha fihi, kalau memang kagak pengen, fal yatrukhu, kalau nggak pengen, buah udah tinggalin aja, nggak usah makan. Ya. Wala yahtakirahu, jangan diremehkan, jangan direndahkan tuh ya. Tuh. Kecuali mahalnya kita lagi ngajarin, ya lagi ngajarin. Coba ya bikin kopi. Kopinya kurang nih. Nih kalau bikin kopi gini nih. Nih gulanya sekian, airnya sekian, masaknya ya misalnya jangan pakai air dispenser kan gitu, ada macam-macam masaknya kopi nih. Nah itu boleh, itu bukan menghina, itu namanya ngajarin gitu. Agar kalau dibikin kopi enak gitu. Kalau menghina gini, main ke rumah teman kita dikasih kopi, kopi apaan nih? Nah itu nggak boleh baru, itu namanya menghina ya. Tapi kalau kita bilang nih, aneh ajarin nih, bikin teh begini nih kalau teh udah masuk, itu yang apa namanya? Ya, celup-celupannya buang. Kadang orang sering itu bikin teh, ya celupan ditaruh situ lama, itu bahaya itu, ya. Karena sebenarnya ketika kita bikin teh cuman celup udah berwarna, ya udah taruh, udah buang itu. Yang bahaya bukan tehnya tapi apanya tuh? Tapi kantongnya itu. Ya. Jelas paham? Itu tuh kita ajarin tuh. Ya. Makan madu, kalau bisa nih madu nih, ente jangan pakai sendok besi. Pakainya sendok plastik atau sendok kayu, karena kalau pakai sendok besi nanti zat ininya keserap ke situ gitu. Nah kayak begitu bukan mencela, itu namanya apa? Ngajarin ya. Sama nih ada orang masak itu pengen bikin telur ceplok, kan enak ya telur ceplok pakai garam pakai kecap. Udah bener banget dipakai tuh kecap, pas dimakan kok kagak manis, ternyata saus tiram. Dimasaknya pakai saus mirip gak sama kecap? Sama-sama hitam tuh kan itu. Ya. Ajarin nih, ini namanya saus tiram, ini namanya kecap tuh ya tuh. Ini kecap nih Bang Iyung nih kecap. Tambah kecap sini ya. Jelas ya. Ikhtalafal ulama fi hukmi syurbi qaiman. Ulama beda pendapat tentang masalah hukum minum diri. Nah ini. Ya, yaudu ikhtilafuhum fihi ila wujudi ahadits sahihah, ya, dan kembalinya khilaf itu kepada hadis yang sahih yang zahirnya itu ta'arud, yang zahirnya kontradiksi, ya, bertabrakan. Fa ba'duha kanat tanha 'ani syurbi qaiman, sebagian hadis menunjukkan bahwasanya Nabi melarang untuk minum diri, wa ba'duha kanat alal aqs min dzalik, kebalikannya. Hadis yang lain. Jadi ada hadis Nabi ngelarang orang minum diri. Ada hadis Nabi minum diri. Nah, bagaimana nih kontradiksi ini? Dikatakan di sini bahwasanya hadis yang mengatakan larangan minum diri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara ani syurbi qaiman, Nabi ya itu menegur orang yang minum diri. Ya. La tashrab qaiman. Wa fi riwayatin naha an yashrab qaiman, dalam riwayat lain sama. Ya, wa an Ibnu Abbasin qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah memberi minum pada Rasulullah dari air Zam-Zam. Fasyariba, kemudian Rasul langsung minum wa huwa qaim, dalam kondisi diri. Nah ini dia. Jadi dalam riwayat Nabi ngelarang, tapi juga Nabi ngerjain. Nah ini ulama beda pendapat. Ya, bahkan Sayyidina Ali suatu hari datang ala babir rahbah fasyariba qaiman, terus minum diri ya. Faqala, dia berkata, inna nasan yaqra ahaduhum ayashrabu huwa qaim. Tuh Sayyidina Ali bilang, orang-orang bilang katanya pada enggak demen ngelihat orang minum diri. Wa inni ra'aitun nabi, sedangkan aku pernah lihat Nabi mengerjakan sebagaimana yang kalian lihat aku sekarang. Tuh. Jadi Sayyidina Ali justru malah minumnya apa? Diri. Nah ulama berspekulasi.
Satu yang pertama tulis hukum minum diri adalah makruh. Ya. Karena asalnya dilarang, kemudian dikerjakan sama Nabi. Maka turun larangan yang haram menjadi makruh. Jadi kalau orang minum diri hukumnya apa? Makruh tuh ya. Sampai situ dulu dah, nanti penjelasannya nanti kalau udah gedean dikit kita jelasin lagi ya gitu. Karena memang penjabaran masalah hukum ini enggak sesimpel yang kita jelaskan malam hari ini ya. Penjabarannya luas, ikhtilafnya banyak ya. Ini karena mahalnya posisinya kita pengajian umum, yaudah yang penting minum diri makruh. Nah, terus kalau lihat ustadz minum diri bagaimana? Nah, husnuzon. Ilmu kita belum nyampe. Ustadz, saya pernah lihat tuh ada ustadz pula minum diri. Ya udah dah, nggak usah ngurusin ustadz. Ya, yang penting kita jangan minum, ilmu kita belum nyampe. Nanti kalau udah nyampe, udah nyantren, belajar ilmu nahwu, sorof dan sebagainya baru kita jelasin bagaimana maksudnya. Nah, wallahu alam bissawab. Habisin dulu ya, tandain ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita belajar ada jenjangnya gitu ya. Jadi kalau kita ngaji di sini udah yang zohir aja, yang gampang diamalin. Yang penting walau sedikit, yang penting bisa diamalkan. Kalau pengen belajar lebih dalam lagi ya, nanti datang ke rumah ya, kita belajar dari jam 10 sampai jam 2 malam. Ya insyaallah tuh ya. Cuman syaratnya mondok ya. Kalau nggak mondok masih sekolah, besoknya pas sekolah teler tuh. Ya. Bukan belajar malah tidur. Tapi kalau kita mondok di situ nikmatnya ya. Jadi walaupun malam ya, pagi teler masih dimaklumin ya. Pagi teler masih dimaklumin tuh ya. Tapi kalau di sekolah maklum nggak? Kagak itu ya. Tuh. Jadi kalau orang ngaji itu pernah kejadian ya. Ini guru masya Allah. Ada seorang guru di daerah Depok sono. Ini yang cerita teman saya. Setiap kali ngaji yang namanya kitab Jurumiyah itu santri tidur semua kali atu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdzul waraqahu. Itu semua tidur begini. Nggak ada yang bangun. Wallahu a'lam baru bangun. Tapi yang subhanallahnya itu guru kagak marah-marah. Itu makomnya sama aneh jauh dah ya. Orang makomnya tinggi banget itu. Lah murid lagi ngaji tidur. Kalau kita lempar spidol ya. Dan bangunnya ketika apa tadi? Wallahu alam bisawab. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara ilmu pendidikan ya mungkin orang bisa menyalahkan, loh kok kenapa murid tidur didiemin gitu. Tapi kalau dalam dunia kesufian ya, sebenarnya yang belajar gurunya bukan muridnya. Ya, inggil ya. Tuh, yang belajar siapa? Gurunya, bukan murid itu. Itu kan dia merem aja udah aneh panggil tuh. Gimana dia begini tuh? Gimana nyungkep tuh? Yang belajar si guru bukan murid. Nih, ente berterima kasih juga. Kudu sayang sama murid. Ya. Karena kita nih sebagai guru belajar dari murid. Belajar apa? Belajar sabar. Ya. Belajar syukur. Tuh. Belajar ikhlas. Belajar redo. Ya. Tuh. Kita taruh nih kue kan deket lekar ya, biar besok makan pagi minum teh enak nih. Pas pagi-pagi kuenya hilang. Nah itu belajar apa tuh? Belajar redo. Alhamdulillah tuh ya. Bukan ente bukan. Tekan di bawah ya. Kayaknya ke pelakunya kelihatan kepalanya hitam itu. Itu jadi sebenarnya yang belajar siapa? Guru yang belajar. Ya. Tapi ente sebagai murid jangan merasa guru yang belajar. Ntar ente salah adab. Oh jadi selama ini yang belajar ustadz ya? Ini cium tangan satu maneh. Masya Allah. Yang belajar tetap artinya saling belajar. Jadi bukan murid doang yang belajar, guru juga belajar juga. Ya. Jadi jangan merasa berat sendirian. Gua ngaji berat banget. Emang nggak berat ngajarin ente? Ya, udah mana makannya banyak lagi. Ya. Senampan sendiri, masya Allah tuh ya, tuh luar biasa. Jadi yang belajar semuanya, guru belajar, murid. Tapi sebaik-baik belajar adalah mengajar. Kata Imam Ghazali, khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik belajar adalah ngajar. Makanya kalau ente disuruh ngajar, nah namanya disuruh lagi belajar. Ya nih,
Sekarang santri kan yang ngajar ini kan lagi saya suruh belajar. Dengan ente ngajar, buka buku nggak? Buka. Mutolaah nggak? Mutolaah. Nanya nggak? Nanya. Coba kalau nggak disuruh ngajar, kagak bakal buka buku itu. Ya, segen buka bukunya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu makanya itu. Ya, yang unik, yang ajaib kalau nggak disuruh ngerjain itu yang barokah. Tuh ya. Makanya nanti ada masanya kita nggak disuruh lagi, tapi buka kitab. Ada masanya kita nggak diperintah lagi tapi masih belajar, itu yang luar biasa ya. Jadi kalau orang pesantren terus pinter biasa, tapi yang nggak pesantren pinter itu yang luar biasa ya. Kenapa? Orang di pesantren disuruh belajar, orang nggak nyantren ya nggak ada yang nyuruh tapi mau belajar, itu yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Allah hadini al-fatihah. A'udzubillahi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.